Ya, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wow, mantap! Dan selamat sore bagi kita, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan menolong dan menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kami hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap rindu tidak akan tergoyahkan. Di bagian ketiga ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami betul-betul tidak tergoyahkan oleh karena kami melakukan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan tetap membacakan Mazmur 15:1-5, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan, tidak akan takkan goyah selama-lamanya. Itulah tema kita, dan masih dalam pertanyaan yang sama, apakah harus kita lakukan agar tidak akan goyah selama-lamanya? Yang harus kita lakukan agar kita tidak akan goyah selama-lamanya menurut Mazmur 15:1 sampai dengan 6, 1 sampai dengan 5 adalah tadi. Jadi kita ini bagian yang ketiga ya, agar kita tidak goyah di ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Haleluya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang dikatakan kalau kita tidak mau goyah, yang memandang hina orang yang tersingkir. Orang yang tersingkir itu orang yang bagaimana sih? Itu kan pertanyaan kita. Jadi orang yang tersingkir itu adalah orang yang sudah dibilangi berkali-kali, dan kemudian dia bukannya malah melakukan apa yang kita katakan, tapi dia malah melakukan sebaliknya, lebih jahat dan lebih jahat. Berulang-ulang dia lakukan hal yang demikian, sehingga karena pada saat dia melakukan, orang-orang kan banyak yang menyaksikan, dan orang-orang yang diperlakukan tidak adil dengan tidak adil karena perbuatannya itu akan menjadi kecewa, dan itu menganggap mereka orang buangan, orang yang disingkirkan dari kehidupan sosial. Dan Alkitab katakan yang memandang hina orang yang tersingkir. Jangan, memang kita tidak boleh istilahnya untuk berbuat jahat terhadap orang-orang ini, tetapi
Kalau dikatakan memandang hina, kita sudah berulang-ulang mengingatkan, tetapi mereka tidak mau bertobat, ya serahkan. Paulus katakan serahkan aja dia sama setan, karena biar harapannya adalah kalau dia diserahkan sama setan, tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Artinya begini, ketika kita menyerahkan dia ke dalam tangan setan, tubuhnya mungkin dirusak oleh setan, mendapat sakit penyakit, tapi dari ketika dia sakit penyakit itu dialami oleh hidupnya. Saya sudah seringkali melihat orang-orang yang melakukan dosa yang demikian rupa, lalu kemudian diserahkan pada iblis, dan kemudian dia mengalami penderitaan dan dia balik. Dan ketika dia balik, dan karena dia mau balik itu karena dia nggak bisa sembuh-sembuh, karena dia nggak tahu caranya bagaimana dia sampai pada akhirnya kita katakan kalau kamu sembuh, karena ini nggak bisa diselesaikan oleh dokter pun nggak bisa, diselesaikan oleh pendeta pun nggak bisa, diselesaikan oleh teman-temanmu pun nggak bisa, oleh doa kami pun nggak bisa. Jadi kalau mau sembuh, satu-satunya adalah minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dan menyembuhkan engkau. Dan itu bukan satu dua orang yang mengalami kesembuhan. Walaupun dokter sudah vonis mati, tetapi Tuhan masih menyayangi dia, karena dia mau bertobat dan mengubah arah hidupnya yang tadinya kepada setan, kepada Tuhan, yang tadinya kepada kematian, kepada kehidupan, yang tadinya kepada kutuk, kepada berkat, yang tadinya kepada kebencian, kepada kasih, yang tadinya kepada kepahitan menjadi manis, oleh karena adanya pertobatan dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya kita dikatakan yang memandang hina orang yang tersingkir, bukan berarti kita membencinya, bukan. Hanya untuk memberikan batasan, karena firman Allah katakan kalau kita mau nyaman, jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini, karena itu akan merusak perilakumu, merusak hidupmu. Nah, kadang-kala kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, suka-sukanya kan ngomong, kadang-kala kita iya tapi ya itu, kita harus kuat. Dan itulah sebabnya kita, daripada kita menjadi kotor, bukan berarti kita tidak mendoakan dia, tetapi kita harus tetapi dari cara kita untuk supaya kita putus hubungan atau tidak bergaul dengan dia, ya kita anggap aja seperti nggak ada. Yang kedua dikatakan, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Wow. Jadi orang dunia ini akan membenci orang yang takut akan Tuhan, karena orang yang takut Tuhan itu kan pasti jujur. Nggak bisa orang yang takut Tuhan nggak jujur. Orang yang takut Tuhan itu kan pasti benar, hidupnya benar, hidupnya adalah hidupnya kudus. Nggak ada orang yang takut, dikatakan orang takut Tuhan lalu berzina, mencuri, membunuh. Nggak ada itu. Itu kepalsuan, itu munafik itu. Kita katakan nggak ada orang-orang seperti itu. Nah, itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan itu dimuliakan oleh orang-orang yang percaya. Karena apa? Mereka bisa melihat teladan hidupnya. Makanya Alkitab katakan, lihatlah pemimpin-pemimpin sampai pada akhir hidupnya. Dan saya mau katakan kepada kita, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, ya hiduplah dalam takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, Mazmur 28 itu terjadi, ya kita diberkati, anak istri kita diberkati, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi dan kita tahu orang yang takut akan Tuhan itu juga kan Alkitab katakan mendapat perlindungan, mendapat sumber kehidupan. Dan takut akan Tuhan itu menghindarkan kita dari jerat-jerat maut. Dan itulah sebabnya pentingnya kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita kan sebagai orang percaya tidak boleh bersumpah, berjanji, ya, yang walaupun ya kita rugi, tapi kita
uh, uh, tetap memenuhi janji kita. Yang kadangkala ya kita sudah berjanji kepada seseorang ya untuk melakukan ini, tapi dia sangat mengecewakan, ingin rasanya kita tidak berbuat. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus tetap berpegang pada janji kita bahwa sekalipun kita rugi, tetapi kita harus menepati janji kita. Makanya seringkali saya tidak mau berjanji. Saya punya pengalaman dengan anak saya yang mengingatkan saya, dan pada akhirnya saya disitu diingatkan untuk ya tidak mudah berjanji. Ya, pada Tuhan saya sering berjanji, ya. Tapi kepada manusia, ya kalau kepada Tuhan kan minta ampun aja. Kalau kita gagal, ya. Tapi anak saya ingatkan kita pada waktu itu kami sudah mau pergi karena hari itu adalah hari rileks mereka, jadi kami mau ke mall pada waktu itu. Dan kemudian kami sudah mau siap-siap ini berangkat ini. Tiba-tiba ada anggota yang mengalami masalah, curhat lah ya. Dan setelah curhat, ya kan saya nggak mungkin membiarkan dia sendiri. Lalu saya mendengarkan sampai pada akhirnya sampai jam 9:30 kurang lah ya. Nah kemudian dia pulang. Nah, anak saya di tengah-tengah percakapan kami mulai ngurut, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Wah bahaya itu. Jadi kau yang mulai. Oh, dia balikkan lagi khotbah saya. Bapak kan bilang kalau janji itu nggak ditepati, harus ditepati. Dosa kalau nggak ditepati. Wah, Bapak itu dosa itu. Lalu saya terangkan, kan kita ini sudah mau berangkat, bukan mau apa. Bapak kan bukan mau tidak menepati janji, bukan. Kita kan sudah mau berangkat, sudah siap-siap, semua kan sudah pakaian. Tapi kan ada orang yang mementingkan pertolongan. Tapi anak saya katakan, usir aja. Ya, itu saya sedikit marah. Mata saya melotot, dan kemudian ya istilahnya anak saya mulai menyadari bahwa ya sedikit sungkan lah ya. Lalu kemudian setelah itu mereka pulang, mereka ngotot untuk apa? Saya bilang, kalau Anda ajak saya sekarang, kita pergi. Tapi kalau kita sudah pergi, saya bilang nanti kita di sana 9:30 sampai 9:30 itu sudah habis, paling lama jam 10 dia tutup. Klien hanya bisa main setengah jam. Itu pun kalau bisa, kalau sudah tutup. Nah, pada akhirnya saya bilang besok saja. Besok dari sore kita, mulai sore sampai malam sudah. Ya, pada akhirnya mereka mau. Besoknya kami pergi. Lalu di tengah jalan anak saya bilang, yang kecil, si Yesaya itu, Pak, janji Pak ya, janji lagi Pak ya. Enggak, saya nggak mau janji. Enggak apa-apa Pak, janji lagi, janji. Jadi kalau saya pergi keluar pulau atau kemana saja, dia bilang, Pak beli buku ini ya. Dia asal nitip buku saja, dia nggak minta makanan, minuman, pakaian itu. Dia hanya seri buku dunia itu harus komplit ya. Nah, saya memang kalau karena sudah perkataannya itu, perkataan mereka tagih, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu saya tidak mau seperti itu. Ya kalau saya sempat saya beli, tapi kalau nggak sempat, ini bukan janji saya nggak mau janjinya Pak, tapi saya akan usahakan. Dan berapa puluh buku itu seri toko dunia, dan itu dia punya ya itu kegemarannya membaca. Jadi yang mau saya katakan adalah kita
uh, tidak boleh mengingkari janji. Kalau kita sudah berjanji, kita harus tepati. Supaya apa? Kita adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Saya berharap kita semua orang percaya, yang percaya kepada Yesus, yang melakukan firman Allah, ada masalah tidak akan tergoyahkan oleh karena kita menjadi pelaku firman Allah. Apakah karena engkau hebat? Tidak. Apakah karena engkau luar biasa? Tidak. Apakah engkau karena pintar? Tidak. Karena Tuhan konsisten untuk meneguhkan orang-orang yang melakukan firman Allah. Roh Kudus konsisten untuk mendukung orang-orang yang melakukan firman Allah. Itu sebabnya kita tidak akan tergoyahkan sekalipun mengalami kesulitan dan masalah. Karena apa? Tuhan akan menolong. Kalau kita mau tidak tergoyahkan, perkatakanlah Mazmur 115 ini dalam kehidupanmu dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di seri yang ketiga ini kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami tetap tidak tergoyahkan karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh dan mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan apapun itu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, sebagaimana janjimu, orang yang datang kepadamu engkau berikan kelegaan. Melegakan mereka karena mereka datang kepada minta pertolongan. Lakukan mujizat, melakukan pertolongan. Kasih-Mu melingkupi kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Kalau nanti malam kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, menyampaikan permohonan kita, dan jangan lupa memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini.